Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kulalan sedaya nu mawon sareng-sareng maos yasin mudah-mudahan paranipun dipun sampaikan kangge keluarga kula kang meninggal dunia dengan satu harapan mudah segala amal ibadah dipun pampirina Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya angsal ampun sang Allah Subhanahu wa taala dipun tebarak di kuburannya angsal nikmat kubur. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini masih melanjutkan tentang bagaimana supaya hati menjadi bersih, hati terjaga, maka harus dibersihkan dari penyakit hati yang penanganannya, cara pengobatannya itu tidak segampang mengobati penyakit badan astitik. Supaya bahagia uripe maka hilangkan hasud, aja sampai kesirian ning rezekine atur kudu nerima ning pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat takabur, aja mentang-mentang ayu dewek, mentang-mentang suci kemudian menghina orang lain. Supaya hatinya adalah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan mudah amarah. Hilangkan dendam kesumat. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Supaya hatinya menjadi tenang, hidupnya tentram, orang mengkal baik, orang dugal baik. Perbanyak alhamdulillah. Alhamdulillah itu tandanya megare cangkem, megare ati. Lamun manyus bae, manyus dong. Cangkemnya ciut baik, dari akhirnya ciut baik, pada mengkal baik. Untuk berikutnya yang perlu dihilangkan dalam hati supaya menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang bahagia adalah menghilangkan sifat bakhil. Wah, apa bakhil? Ini lanjutannya. Wa ammal bakhil fahuwa adamul i'ta'i lil ghairi khaufa naqsil mal. Pengertian bakhil medit cara ucapannya niku apa? Tidak pernah mau memberikan sesuatu pada orang lain karena khawatir kurangnya harta. Khaufa naqsil mal, watir wedi bokatan duniane sudah duit 1 juta enak dari 500.000 kali 500.000 pada sudah mogak akono niku arane medit. Jadi ada kekhawatiran lamun dienakna duniane berkurang, harta bendane sudah, padahal kan ketika kita memberikan sedekah maka bukan berkurang, justru bertambah. Cuma setane asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan niku selalu meden-medeni kula dengan kefakiran. Jadi setan aja meloman-loman temen pegel makaya. Jungkel malis lihat es sampai tekan sore, pokoknya mau dudung baik. Emang jadi setan. Pokoknya dari melarat maning, pokoknya fakir maning, orang duwe maning. Niku jadi setan. Kalau menurut berarti kula masuk dalam perangkap setan. Dunia nek pirang-pirang tapi emong kanggo berbagi. Ngundang wong marhabanan atau ngundang wong tahlilan ning umay. Ngundangnya 100. Gawe berkata ajak yake 70 bae. Masa tekah kok 100. Masa tekahan bahasa. Apa sih lamun gawe 100 kone eman kebuang yo. Soalnya biasanya kayak kono ngundang 100 tahu paling 70 dari gawe nek 70 bae. Niku tandane wong medit. Mesti nek lamun ngundang 100 gawe 120 diluwihi.
dilui. Akhirnya yang gantok libur dibagi-bagikan. Maka lamun pikiran cepet, pikirannya waktir dunianya entok, waktir dunianya sudah, tidak ada keberanian untuk berbagi. Pengen nih dinikmati dewek baik, semono pirang-pirang. Pengennya dipakai, mendingan kan kalau nemen berarti. Maka Allah berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwa'una ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi si Allah aja sampai nyangka, jangan sampai mengira bahwasanya orang-orang yang bakhil, medit terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah itu adalah baik. Aja disangka medit niku baik, aja disangka seperti niku sesuatu yang istimewa. Bahkan huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih jahat. Engkone lamun akula ora gelem berbagi dicelengi baduite. Pari jero kamar balau dua pari mau kamu kampung anan gudang. Maka sayutawwa'una ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang bakhil medit dengan hartanya, maka harta bendanya akan dibikin seperti belenggu, kemudian dikalungkan ke dalam lehernya masing-masing. Jadi dikalungi kelawan duwite dewek, tapi duit kayak kamu sawer dibikin belenggu kanggo menjerat, kanggo mengikat lehernya. Bungganan ora gelem berbagi. Mau sawer itu. Belum besar. Ai sawer mah beli kerasa kan sawer mah. Di eman 2 juta wis bae. Lamun kamu nyumbang masjid Mau. udah ini mulai. Nah sakalamun ngurus receh di kotak masjid akeh pirang-pirang. Di sini 2.000 kalau 5.000. Lamun pengen receh ada di kotak masjid. Maka ingat, usia kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat kita pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita, harta benda kita, ilmu kita kabeh endeke Gusti Allah. Lamun suatu saat Allah menghendaki dicabut duniane, arep sapa sing gawe, arep sapa sing menolak. Umahe tokoe kebakaran, untuk kabeh arep sapa nangis sapa. Maka jangan sampai kula niku dadi wong bakhil. Ingat, harta benda adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah diparingi rezeki jembar dadia sebagai keran untuk menyalurkan kepada orang-orang yang diberikan rezekinya sedikit. Kalau sampai dipangan dewek Pak, maka kadangkala dunia ini maakeh pirang-pirang, tapi karena mending akhirnya Pak kelaranan baik, kelarane macem-macem, jantungnya dipasang ring, kencing manisnya sampai angkanya 400, kolesterolnya 300, asam uratnya liluan baik, duitnya maaf akeh. Ana wong ngirim sate ini sepi bae, sate ini oleh dipangan orang Pak. Di sawang bae. Ngirim duren di sawang bae dulu pas diambungi Pak. Karena Pak ora wani mangan. Karena kita masih mangan segelutu duren itu. Maka di antara musibah bagi orang yang bakhil kaligane bae dipari klaran ora waras-waras, duite entok kanggo tetambah ora waras-waras. Maka dawuh waradakum bisadaqah, sembuhkanlah sakitmu dengan bersedekah. Daripada kanggo dokter, alban kanggo omis. Barang dokter beli nganyang mani kan. Mulane kan ana sahabat kelaran Abdullah ditilik ning Sayyidina Utsman sampean kelaran belum ada dokter tah aja apa sih dokter gawe lara pisan
dokter gawe penyakit. Lara panas digawe di rumah sakit udah dina corona mau nih. Semua ya orang buka. Mau nih mau orang apa? Coba cek gula darah, dicek. Jadi ini minum minum manis sebelawa jadi 200 punjul sih bukan. Periksa gara-gara. Coba orang periksa mama sana. Maka dokter sudah membuat penyakit. Gawelah. Maka sembuhkanlah sakitmu dengan bersedekah. Bersedekah betul kedua, tidak menunggu kaya, tidak menunggu sejahtera. Dengan bersedekah mungkin bisa menjadi kaya, dengan bersedekah mungkin bisa menjadi sejahtera. Aja sampai ngenteni suki, ngenteni sejahtera. Kapan kaya nih manusia? Kadang kala itu selalu merasa kekurangan. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku bakhil adalah sesuatu sifat yang tercela yang mesti dihilangkan dengan jalan pertama menyadari bahwasanya apapun milik kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dijauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang loman, dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Wong sing loman, dan ia akan terjaga dari segala kejahatan. Contoh umpama karena kulane sering berbagi ning tangga batu sedulur, kula lalen orang motore ning jabah jaga teh wis bengi kulane keburu turu beli kelingan karena kulane sering berbagi anak tangga ih motor kuning jabah bae kinci. Tentunya kapan? Dirawataken. Watir patana sinyol. Tapi lamun wong medit bubar kabeh ada sinyol sekalian. Bukan ada. Maka ba'idun qaribun minan dekat dengan manusia. Maka berbahagialah kita yang selalu berbagi, memberikan kegembiraan kepada mereka yang kurang beruntung. Senang karena dipahit. Dikejarkan senangnya ketika merasa diri adalah orang yang kurang beruntung dalam masalah harta benda. Maka orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang medit, pelit, jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Lamun wis parek ya kari, ya manjingin bae wis parek. Jadi masih ada rada adon ngakun, kira parek kali jokolokna bae. Bayangkan api yang meledak di kilang minyak balongan gawe wong puyeng kabeh ndak sebenar. Pada kabur dewek-dewek kasih mau parek-parek. Panik luar biasa. Gara-gara melihat api sedemikian besarnya. Niku nembe genining dunia. Lamun aku di balangan lamun kayak matang dadak-dadakan wis sekalian. Bayangkan lamun di neraka kayak apa? Belum apa-apa. Mending lamun mati sekalian, Pak. Beli mati-mati. La yamutu fiha wala yahya. Orang mati orang urip. Maka wong kang medit niku adalah dekat dengan neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ila Allah min 'abidin bakhil. Wal jahilu, dan ya sungguh orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi medit. Wakal sembahyang mak, wakal puasane mak, tapi orang lok sodako, orang lok infak, orang lok zakat.
Maka walau ahli ibadah tetap ketika medit, ketika tidak mau berbagi, maka itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi elingana urip menusani alam dunia ini kulangka ceritane pengen dari wong duwe kulangka. Kabeh jaluke dari wong sugi, umahe bagus, lama anaknya mobilnya anak, motornya nyanding, peralatannya serba mewah, duitnya orang kewadahan, gelang peroncongan, kalungnya setenong aku. Sing dijalu, sing jalu yang diharapkan. Tapi kenyataannya berkata lain. Menggawe saben dina makaya beli mandeg-mandeg ya waya melarat bayo masih melarat. Emang beli hina makaya sampai tekang di lautan, sampai di nelayan dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang mengorbankan ibadahnya juga. Wong takdir yang melarat baik. Maka bagi kita yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang yang kaya, yang beruntung, buka pintu hati kita sebagai keran yang mengalirkan kebaikan pada orang lain. Konek kulane atine tenang, atine bahagia. Kenapa? Membuat bahagia orang lain. Langkah ceritanya mau dipai manus. Kabeh alhamdulillah. Saya mendoakan jazakallah khairul jazaa. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Maka ketika kita memberi aja diniati supaya diwales ning wong mau. Kula sering ngupai. Aja dia pikir kabeh dipai maning aja. Tapi semata-mata adalah lillahi ta'ala. Kok gak ana balasan dari Allah yang lebih baik daripada sekedar hanya benda semacam itu. Terus dihilangkan sifat bakhil menetap dalam hati. Maka Sayyidina Abu Bakar wong bakhil niku bakal dicoba dengan 7 macam perkara. Di antaranya maukah biasanya kelaranan baik, berobat mani, ning dokter mani, cak mani angger baik beli waras-waras. Sabendina minum obat, sabendina periksa selalu kan jadi makan adalah obat diantaranya. Kemudian kali gane baik anak sing nyolong, medit anak sing nyolong diincer baik sih hilang. Ini malingnya kali gane anak sing nyolong. Yang ketiga kadang-kadang terjadi kehancuran apa? Kebakaran, tokonya kemalingan dan lain sebagainya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus niku keberuntungan kanggo kula kang diberikan sifat dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi ditakoni qalu ya Rasulullah manil jawad wa manil bakhil. Kanjeng Nabi sapa sih wong kang loman lan sapa wong kang bakhil? Apa jawab Rasulullah? Qala al jawadu man jada bi huquqillahi fi malihi wal bakhilu man mana huquqallahi wa bakhila ala rabbih. Kang arane wong loman niku wong kang memberikan hak-hak Allah dalam harta bendanya. Artinya apa? Lamun duwe duit wis 40 juta ditokna zakate 2,5%. Berarti 40 juta etokna duite sejuta. Berarti bulan masih duit pira? Masih duit 39 juta. Masih akeh. 40 juta sejuta. Lamun duit 100 juta cuma 2,5 juta. Berarti bulane masih duit 90 gitu 500 juta. 90 gitu 500. Masih mu karena mau bisika setan dituruti emang. Lamun duitnya 40 juta mu 1 juta. Ngacak lamun duitnya 2 miliar. Akeh dari ini.
Iku korun pada perhitungan kayak korun dari ini mau sudah apa? Sebabnya dunianya pira Eman. lamun 10% masih tapi 10% nya 10 triliun ya akeh dari dia dengan ide akeh temu dari dia Eman. maka karena eman mau justru berasal dari bisikan setan. Padahal ini yang bakal membawa keberkahan, bakal digawa sampai tekan alam akhir. Kang 2,5% maukah? Lamun duwe gelang roncongan ini 100 gram, ya pada 2,5% tokna zakate. Kau ibu sampai simpenan, kan bis lain dengan perhiasan yang dipakai. Orang wajib zakate. Tapi lamun perhiasan mau disimpan sebagai investasi, maka harus dikeluarkan zakatnya sama 22,5%. Sebagai zakat emas. Niku arane wong loman, kewajiban kepada Allah dipenuhi. Lebih loman mani ya zakat, ya infak, ya sodako. Mulanya gak bener, lamun andaikan umat Islam Indonesia itu zakatnya bener, mau sugi penghitungannya bener, setiap tahunnya, maka tidak akan ada lagi kemiskinan yang melanda di Indonesia. Bisa diatasi dengan zakat yang telah dikeluarkan tersebut. Karena maka zakatnya padu asal katon bae. Namun dia padu asal, kadang-kadang orang bisa. Maka orang yang dermawan adalah orang yang benar-benar melaksanakan hak Allah pada dalam harta bendanya. Sementara yang bakhil man mana hukuk Allah, yaiku wong kang mencegah hak Allah, ora gelem bayar zakat, ora gelem infak, ora gelem sedekah, prangsane duite one kurang, pegel mekaya saben dina, enak temen bagi-bagi bae. Sama sing enak temen miskin gue kono. Wa bakhila ala rabbih wa laysa jawad man akhadha haraman wa nafaqa israfan. Dan bukanlah orang yang dermawan, orang yang mengambil harta dengan cara yang haram kemudian menginfakkannya dengan cara berlebihan. Artinya senajana infak, senajana kanggo macem-macem, lamun nak diambil cara apa maksudnya? Ngalape dihasilkannya dari jalan yang haram, maka tidak akan ada manfaatnya. Si korupsi, belanja korupsi 13 miliar, capek diminjakan, tetap baik orang bisa mensucikan. Kan ada supaya bisa suci hasil korupsi ini harus makan dijakati baik. Dari siapa mau tidak kayak konon? Hasil korupsi guru dikembalikan pada yang berhak. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Nabi Muhammad ditakoni dari para sahabat tentang pengertian orang yang dermawan, pengertian tentang orang yang bakhil, yang medit. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, innallaha tabaraka wa ta'ala ba'atha Jibril ila Ibrahim alaihi salam faqala ya Ibrahim inni lam attakhidka khalilan ala annaka a'budu ibadi walakin itlaqtu fi qulubil mu'minin falam ajid qalban askha min qalbika. Malaikat Jibril dikongkon ning Gusti Allah marani Nabi Ibrahim. Terus ngomong, Ibrahim, insun ora ngangkat sampeyan dari Khalilullah, dari kekasih Gusti Allah, bukan karena engkau ibadah kepadaku, tetapi karena lomane Nabi Ibrahim. Nanti ketika arepan mangan, Nabi Ibrahim itu bulati wong kang jumlahnya 100 orang. Lama sekian berarti wong parek enak akeh wong pirang-pirang. Mungkin siapa menusane berarti mlaku dimin ayu bareng mangan karo kula enak mangan dhewekan. Niku Nabi Ibrahim saking lomane. Ketika duwe tamu maka dijamu dengan sedemikian rupa. Korbane tidak tanggung-tanggung.
1000 ekor kambing. 1000 korbannya. Siapa mau kene sing 1000 korbannya sampean bedusnya. Sapi sih juga patungan pisan. Nah, ibu Ibrahim ini. Saking melase, saking lomane, saking atine selalu demen dan eman marang wong mukmin sehingga seneng berbagi, seneng infak, seneng sedekah, seneng zakat, seneng korban, maka Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dados kelingana lamun duwe ati males kanggo sedekah, sampean kudu endeke sapa. Ingat lagi mengalam dunia niku orang gawa apa-apa. Tidak ada selembar benang yang menghiasi, yang melilit dalam tubuhnya. Orang duwe apa-apa. Kabeh endeke Gusti Allah. Kembali pun ke alam akhirat pun tidak membawa apa-apa. Hanya sepotong kain kafan yang menutupi tubuhnya. Selebihnya semuanya ditinggalkan dan akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun sampai meninggal dunia masih atas nama dheweke. Kecuali sadurunge meninggal dunia tidak nak kabeh harus kita mau masjid, kita mau musola, kita mau anak, bismillah masalah apa-apa. Maka melepas tanggung karena tidak punya apa-apa. Ketika masih anak atas nama DWK, maka berarti dia harus bertanggung jawab atas harta-harta yang dimiliki. Ari anak tinggal merasakan. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hatinya kan doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung dari segala kesusahan dan keprihatinan. Berlindung padamu dari rasa kemalasan. Berlindung kepadamu dari segala ketakutan dan kebakhilan. Tadi bakhil niku penyakit. Begitu sama penyakit wong sugih. Kayaknya begitu wong sugih. Anu beli duwe mah ya langka disebut bakhil. Contoh, lamun sampeyan duwe duit mung 10.000, ana wong jaluk 5.000. Kira-kira dia kenapa 5.000 mau? Berarti kan 50%. Wong beli duit mah. Duit 10.000 munge ana wong jaluk 5.000 dinakna padahal 50%. Coba wong sugih duit 1 miliar. Ana wong jaluk 500 juta. Masa ulia. 50% pirang-pirang kan kamu. Karena wong sugih barang namanya mau semen duit padahal 50% pada nilainya 50%, cuma dia akan berbeda karena maka kang medit niku wong suci. Padahal Allah Subhanahu wa taala niku tidak pernah hitung izin dari bahasa itu, tidak pernah pokoknya berbaik. Maka ketika kita diberikan oleh Allah dengan kekayaan, ingat ada orang lain, ada hak orang lain dalam diri kita. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta dan bagi orang yang terhalang rizkinya. Alhamdulillah bagi mereka-mereka yang hatinya selalu ingat kepada kesusahan orang-orang yang tidak berpunya. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nambah miskin tapi nambah kaya. Kaya hatinya, tenang uripe, bahagia hidupnya karena selalu berbagi dengan sesama. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak perlu berlebihan. Artinya apa?
ketika membelanjakan sesuatu ada sampai boros niku perlu berbaik orang perhitungan manik sepenting tenar sepenting apa tersohor apa tekor apa tapi begitu entok kabeh nembene langsa mau ajak apa ya sampai pulang ya tiwas berbaik maka tidak boleh terlalu berlebihan sedang baik jangan sampai kita menyesal dengan apa yang telah diberikan mulane kita taatine supaya sing bener kita taatine supaya ikhlas